sekitar 5 menit dari review, tiba-tiba hilang. Duh, kok rasanya udah bagus ya, udah enak gitu, udah enak kan, udah terus pundaknya tuh udah nggak sakit lagi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Baik, kali ini itu kisah dari Tika. Nah, si Tika ini bercerita tentang ayahnya dia, yang awalnya itu mengira kalau ayahnya itu sedang kena penyakit yang namanya kolesterol. Dan ternyata ayahnya itu gak sama sekali kena penyakit kolesterol, dia itu ketempelan. Gimana ceritanya? Cek it out. Oke, sebelum ke cerita, saya mau perkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang baru nonton. Nah, jadi guys, cerita di channel saya itu memang bertemanya tuh horor. Temanya tuh horor, creepy, segala macem ya kan. Tapi sebenarnya rata-rata cerita saya itu dari teman-teman saya, dan menurut saya tuh ceritanya cukup kocak, bukan horor ceritanya, maksudnya bukan serem, lebih kayak kocak. Sekitar 80% itu ceritanya asli dari kisah teman-teman saya, dan mereka itu ceritanya juga sangat excited, makanya saya itu balik ke cerita kalian, maksudnya menceritakan kepada kalian itu cukup menggebu-gebu gitu, karena saya dengarnya langsung kan, dengar langsung dari cerita mereka, dan itu cukup menarik, dan saya sama sekali nggak ada rasa takut. Memang ada sebagian video itu creepy, tapi saya kan pada dasarnya orangnya nggak penakut gitu. Tapi ya lumayan creepy kalau didengar ceritanya, karena itu cerita asli, dan orang yang ceritain juga benar-benar kelihatan gitu kalau dia itu lagi ketakutan. Cuma saya ngedengernya biasa aja. Oke, kita lanjut ke cerita. Sebetulnya namanya Tika ya. Nah, si Tika ini di awalnya itu dia itu kan tinggal di desa nih. Di desa. Nah, desa ini itu punya satu adat atau kebiasaan yang mana mereka itu harus saya mau sebut ritual atau gimana gitu, cuman nggak ada dalam Islam ya kan, sebetulnya ritual karena nggak ada dalam Islam, sebut aja ritual gitu. Jadi ritual ini itu ceritanya untuk beri makan orang yang udah meninggal. Jadi si Tika ini sempat tanya tujuannya untuk ritual ini tuh apa gitu. Jadi contohnya itu di ritual ini tuh ada yang namanya sebetulnya sesajen ya. Sesajen itu ada makanan ayam sama kue kesukaan almarhum ceritanya, ditaruh di situ ayam sama minuman, terus dibacain sama orang yang bisa gitu. Jadi saya sebetulnya teman ritual ya, karena nggak ada dalam Islam. Oke, jadi kita ke situ dulu nih ceritanya. Saya terangin dulu nih yang namanya ritual nih. Jadi mereka tuh ada punya kebiasaan kayak gitu. Yang namanya kebiasaan atau kepercayaan, kalau nggak dikerjakan itu akan terjadi gitu. Yang namanya udah jadi kepercayaan dong, maka hal itu akan terjadi. Misalnya nih, larangan nggak boleh duduk di pintu orang hamil, nanti susah melahirkan. Nah, jadi orang hamil ini benar-benar nggak bakalan susah melahirkan, padahal itu kan hanya sebuah kepercayaan mereka. Contohnya kayak gitu. Nah, sama aja nih dengan kepercayaan yang saya mau sebutkan ini, ritual itu. Paham nggak sih? Sampai sini paham? Kalau otaknya udah muter, mohon maaf. Jadi mohon dipahami karena dulu bahasa saya ya kan. Kalau nggak dicerna ya udah ya skip. Oke, kembali lagi ke ritual. Jadi karena mereka itu punya ritual, ayahnya si Tika ini lagi buat rumah, dapur lah lebih tepatnya, lagi buat dapur. Jadi sebenarnya udah ada dapur, cuman buat dapur baru gitu ceritanya. Lagi buat dapur baru, dan kebetulan tuh punya rezeki. Si ayahnya Tika ini punya rezeki gitu, panennya banyak. Jadi dia tuh
memegang uang sekitar 50 juta dari hasil panennya. Dibuatlah dapur nih si ayahnya Tika. Nah, di hari pertama dapur ini dibuat, emang udah sakit-sakitan nih si ayah Tika. Dia selalu ngomong kan, ini kok pundak saya sakit gitu. Si Tika basicnya sebenarnya dia bukan dokter, bukan perawat, maksudnya dia tuh nggak terlalu bukan dari dunia medis gitu. Namun dia sedikit baca-baca, tahu kalau misalnya dia tuh pernah baca gitu. Kalau gejala yang namanya kolesterol itu biasanya pundaknya tuh sakit, atau ininya, bukan pundak sih, lebih tepatnya leher gitu. Bagian lehernya tuh sakit. Nah, si Tika tahunya itu bagian lehernya tuh sakit. Jadi dia ngomonglah sama ayahnya, ya mungkin itu ini ayah kena kolesterol, makanya bawang putih dikasih. Nah, si ayahnya ngomong, ya udah kamu ini kasih saya bawang putih, ulatin bawang putih gitu. Dengan excitednya si Tika ke dapur ngambil bawang putih dua ruas, diulek lah sama dia. Bawang putih diulek 2 ya, diulek gitu. Yang namanya si Tika ini orangnya tuh apa ya, bener-bener nggak rapi orangnya. Jadi dia tuh uleknya tuh kasar gitu. Kebiasaan kalau ngulek rica tuh kayak gitu juga. Jadi dia ngulek bawang kayak gitu juga nih, nggak halus. Dikasihlah tuh habis ulekan, dikasihlah tuh bawang tuh yang habis diulek sama dia. Terus bapaknya tanpa babi bubel, tanpa minta air atau apa, dimakan sama dia tuh di sendok, taruh di sendok terus langsung dimakan. Sekitar 5 menit ayahnya tuh tiba-tiba muntah ya kan. Kenapa? Jadi si Tika nyamperin, kenapa ya? Kamu gitu. Kamu kalau ngasih bawang yang bener loh, itu lo bawangnya masih kasar. Saya berusaha untuk telan gitu. Kok kasar kamu ininya bawangnya? Berapa bawang kamu kasih itu sama ayah? Tadi cuma 2 ruas kok gitu. 2 ruas, ya Allah, apa gimana gitu. Enggak, cuma 2 ruas tadi kok ayah. Ya si Tika senyum aja nih, datang ke dapur, senyum. Ya lagian katanya gitu, siapa lagian mintanya sama saya, udah tahu saya nggak tahu gitu, udah gitu nggak ngomong. Nah, di hari berikutnya dia tuh masih ngeluh, kok ini nggak hilang gitu ya, nggak hilang kolesterolnya, ininya pundaknya tuh, bagian pundaknya sakit dekat leher, kok nggak hilang. Terus si Tika, yaudah periksa aja ya gitu, tensi darah gitu, sampai tahu darah tinggi atau gimana ya kan, ditensi lah si ayahnya ini. Jadi hasil tensinya itu 120, normal 120. Nah, darahnya normal, nggak tinggi atau rendah gitu. Terus kenapa si ayah pokoknya ini ngetes kolesterol aja. Namun nggak bisa ayahnya ngetes kolesterol karena rumah sakit itu jauh. Kalau mau ke puskesmas, itu puskesmasnya itu perawatnya yang jaga di puskesmas itu nggak tinggal di situ. Kadang datang, kadang pulang kampung gitu. Jadi dia nggak menetap. Nah, kebetulan beberapa hari itu emang nggak ada di situ dia kan. Jadi ayahnya malas lah mau ke kota, cuma gara-gara meriksa kolesterol. Dan si perawatnya juga nggak ada tuh di puskesmas. So, kebetulan puskesmas di situ tuh hanya 1 perawatnya. Dengan 6.000 penduduk, hanya 1 puskesmas. Jadi kalau udah mau metong ya udahlah, wassalamualaikum, mati metong lah. Terus ini udah berjalan 3 hari, masih tetap pundaknya ayahnya nih sakit. Nah, kenapa ya? Sekitar jam 7 malam, tiba-tiba perasaannya tuh nggak enak. Yang namanya perasaan yang nggak enak nih, maksudnya dia tuh ngerasa kayak ngawang gitu, kayak nggak gimana ya,
nggak napak, kalau jalan tuh nggak napak, kayak di atas awan gitu. Nah dipanggil lah, Tika, ibu sambungnya dipanggil, Tika, kenapa? Coba lihat nih bapak kamu, kenapa gitu? Coba kamu panggilin dokter, ini perawat. Nah perawatnya kan nggak ada di sini, lagi di luar kota gitu, lagi di pulang kampung. Terus gimana? Si Tika nyari ini buat bawang lagi. Dimakanin bawang aja kali ya. Tapi sebenarnya kan udah tuh hari pertama tuh. Ini kan hari ketiga nih. Terus gimana nih? Nah dipanggil lah. Idenya si Tika nih, manggil lah tetangga. Nah si tetangganya ini itu adalah orang yang bisa baca. Jadi di daerahnya ini ada satu kebiasaan lagi nih, memang daerahnya cukup mistis sih. Kebiasaannya itu kalau ada orang meninggal, kalau kita misalnya nih sakit kepala atau BAB terus, atau diare, orang meninggal diare ya kan, kita yang ditegur sama orang meninggal itu akan merasakan apa yang dia rasakan gitu. Kalau dia meninggal diare, ya kita diare. Nah, orang yang ngobatin itu si tetangganya Tika ini dipanggil lah, coba di ini dulu, ditiup gitu. Barangkali ada yang menegur dia gitu. Ya ntar ditiup. Nah pas itu dipanggil lah tetangganya nih. Sekitar 5 menit dari ditiup, tiba-tiba hilang. Kok rasanya udah bagus ya, udah enak gitu, udah enakan, udah, terus pundaknya tuh udah nggak sakit lagi. Ini awalnya kan kayak ada yang nempel gitu, sakit pokoknya. Nah kok ini ada yang ini tegur siapa katanya gitu. Kok ini si mamanya si Tika. Oh mungkin kalian nggak baca-baca yang seperti saya jelaskan di awal ya, nggak baca-baca gitu. Oh iya, ini kan kebetulan kita lagi ini bangun rumah ya kan, ya nanti dibaca gitu. Loh, si Tika ini dia kan besarnya itu di desa itu gitu. Dan sedikit yakin dengan hal seperti itu, tapi nggak terlalu gimana ya, saya mau jelasinnya, dia itu yakin, cuman nggak terlalu percaya dengan hal seperti ini gitu. Cuman mau gimana, udah kejadian, kita harus percaya. Nah ini mungkin hanya sugesti, menurut dia tuh hanya sugesti gitu. Tapi kok benar-benar hilang gitu, bapaknya tuh yang awalnya udah keringat dingin ya kan, tiba-tiba hilang. Dia langsung cerita, duduk seperti biasa. Oh, benar gitu ya. Jadi si yang ngobatin bapaknya ini izin pamit pulang lah. Dia ngomong, saya pulang dulu ya, itu anak saya lagi sendiri di rumah. Dia ngomong kayak gitu. Ya makasih ya Bu. Si ibu sambungnya Tika ngomong gitu, makasih ya Bu udah tolong. Jadi ceritanya di sini itu meskipun dia sering ngobatin orang, dia nggak boleh terima hadiah atau apapun dari orang yang sedang diobat. Itu bedanya di desa yang ini ya. Jadi kita nggak boleh ngasih duit, kita nggak boleh ngasih, pokoknya barang apapun nggak boleh dikasih sama orang yang sedang kita bantu. Itu di daerahnya dia. Apapun penyakitnya nggak boleh. Apapun ininya, bentuknya nggak boleh dikasih, nggak boleh diterima maksudnya itu. Nah, sekitar jam 10 malam, mereka lagi ngobrol-ngobrol nih, tentang itu ya, tentang penyakitnya ayahnya gitu. Kok tiba-tiba hilang, padahal udah 3 hari kayak kolesterol ya kan, udah makan bawang 2 kali. Tapi nggak hilang, tapi hanya ditiup 1 kali aja udah langsung hilang. Jadi mereka ngobrolin itu kan, diskusikan itu. Nah, ketika lagi ngobrol, tiba-tiba ibu sambungnya si Tika ini
itu langsung geplak si ini bapaknya, suaminya gitu. Kamu udah banyak duit tapi nggak mau baca gitu. Maksudnya si ritual yang tadi nggak mau baca, sombong kali kamu katanya gitu. Banyak duit, saya dibiarin lapar gitu. Namanya juga jin koreng ya. Udah jadi makanannya dia. Jadi si ayahnya Tika langsung kaget ya kan, kok dia ngomong kayak gitu. Nah si Tika nih yang udah notice, oh ini bukan mama tirinya dia, ini mama ini jin koring mama kandungnya dia gitu. Langsung senyum si Tika, dia gitu, iya senyum dia kan, iya nanti. Ketika si Tika melontarkan kata iya nanti, itu tiba-tiba langsung sadar. Sadar gitu, dia sadar. Gak lama, hanya sekitar 5 menit gitu. 5 menit dia marah ya kan, geplak ayahnya si Tika. Gak tahu gimana si Tika langsung notice hal itu dan dia nyuruh pergi si ini jin koring mamahnya ini. Nah dia keluar, langsung sadar nih mamahnya, nama sambungnya maksudnya. Langsung sadar, dia nggak nanya, langsung diam aja, diam. Dan itu ayahnya kan ini ada adiknya tuh lagi hamil, dia langsung ini nepuk bahunya papanya. Kebetulan si adiknya nih nggak terlalu percaya juga dengan hal itu. Sabar katanya. Dia kan mungkin karena lagi hamil, dia tuh sensitif dengan kalau bicara tentang ibu kandungnya dia. Dia kayak mau nangis, mau meluk papanya, terus papanya langsung ini, jangan pegang saya. Mungkin mama kamu nempel sama saya. Jin koringnya nempel gitu, lagi marah. Jangan dipegang, nanti kamu diganggu. Pasti papanya tuh kayak gitu. Makanya langsung diketis tangan adiknya. Setelah beberapa hari, ternyata penyakit ayahnya ini yang awalnya dikira kolesterol itu sama sekali gak ada datang. Gak ada sama sekali. Gak ada yang ngeluh yang panas dingin itu, yang berkeringat kakinya itu gak ada. Hanya gara-gara itu ditiup sama si orang itu. Gak ada sama sekali, dan mau dijanjikan untuk buat ritual itu. Oke, itulah cerita unik dari si Tika. Mudah-mudahan kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.